Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton budiman, kelompok kami yang beranggotakan Davi Ihsandia Faraz, Rabi Fijar Mayoza, dan Muhammad Aska Widianto kali ini akan mempresentasikan hasil tugas visualisasi data yang telah kami buat yang bertopik Regional Minimum Wage in Java 2020. Topik dari visualisasi data kali ini adalah kesenjangan upah minimum regional di Jawa pada tahun 2020. UMR ditetapkan dan diatur oleh pemerintah provinsi setiap tahunnya, hingga kami memiliki data yang disajikan dalam bentuk tabel yang berisikan UMR bersama dengan rasio kemiskinan terkini. Subjek dari visualisasi data ini adalah populasi yang berada pada usia produktif 15-64 tahun dan pemerintah daerah. Tujuan dari visualisasi data adalah memperjelas pemahaman mengenai kondisi terkini UMR dan kesejahteraan daerah-daerah di Pulau Jawa. Fungsi dari visualisasi data ini adalah menjelaskan data UMR dengan penyajian yang lebih bermakna dan intuitif, lalu menganalisis keterhubungan antara UMR dengan kemakmuran suatu wilayah, dan menjelaskan bahwa Pulau Jawa, tempat berdirinya ibu kota, masih memiliki kesenjangan UMR dan kesejahteraan di antara wilayah-wilayahnya. Tone yang ingin dibawa pada visualisasi data ini adalah kemakmuran di Pulau Jawa belum merata karena masih terdapat kesenjangan yang ditampilkan dari fakta bahwa perbedaan upah minimum yang diperoleh oleh pekerja di Jawa memiliki hubungan dengan perbedaan kemakmuran penduduk antara kota atau kabupaten di Jawa. Selanjutnya adalah terkait dengan data preparation and exploration. Tahapan dari data exploration dan preparation ini adalah pertama data akuisisi, yang kedua data examination, yang ketiga adalah data type, yang keempat adalah data transform, dan yang kelima adalah consolidate data. Kelompok kami mengakuisisi data dari 6 data dari pemerintah dan mengolah data dari Badan Pusat Statistik. Kelompok kami melakukan data examination dengan mengagregasi 6 data provinsi di Pulau Jawa. Lalu, dari 6 data provinsi tersebut, kami memiliki 4 kolom, yaitu nama kota atau kabupaten, upah minimum regional, jumlah penduduk miskin, dan populasi. Yang selanjutnya dilakukan pengecekan agar tidak terdapat data yang kosong. Data type yang digunakan pada dataset kami adalah kategori nominal untuk kolom nama dan atau kabupaten, dan kuantitatif skala rasio untuk kolom upah minimum regional, jumlah penduduk miskin, dan populasi. Kami melakukan transforming for quality dengan menambah sebuah kolom baru yaitu provinsi dan mengubah nama untuk seluruh kabupaten menjadi kabupaten lalu nama kabupaten. Dan kami melakukan transforming untuk analisis dengan menambah sebuah kolom yaitu rasio kemiskinan. Selanjutnya, kami memastikan seluruh tahapan examination hingga data transform telah selesai dilakukan. Kemudian kami mengekspor data tersebut ke dalam sebuah output.csv. Kemudian untuk bab selanjutnya yaitu question formulation. Nah, berdasarkan data upah minimum regional dan data kemiskinan dari tiap wilayah, maka kami akan membawakan editorial fokus terkait dengan kesejahteraan suatu daerah terkait dengan upah minimum regional di daerah tersebut. Reasoning yang kami gunakan yaitu deductive reasoning. Hal ini didasari oleh melihat kemungkinan apa saja yang dapat diceritakan dari data yang diperoleh. Dengan memanfaatkan data UMR yang digabung dengan data populasi dan rasio kemiskinan, maka ingin ketahui kesejahteraan suatu daerah terkait dengan upah minimum regional pada Pulau Jawa. Dari sisi naratif, genre yang kami gunakan yaitu partition poster. Kemudian untuk taktik visual naratifnya, yang kami gunakan untuk bar chart akan ditaruh pada bagian atas poster. Dan color path map akan ditaruh pada bagian bawah poster. Kemudian bar chart akan menampilkan 5 kota yang memiliki tingkat kemiskinan terendah. Dari taktik narrative structure, kami akan membuat visualisasinya menjelaskan terkait UMR dan populasi kemiskinan di tiap daerah pada Pulau Jawa. Kemudian menyajikan data persebaran UMR dan juga tingkat kemiskinan pada setiap kota, kabupaten di Pulau Jawa. Selanjutnya, konsep desain. Tipe chart yang kami gunakan dalam poster yang pertama, choropleth map, yang kedua scatter plot, dan yang ketiga bar chart. Degree of precision-nya yang pertama terletak pada lebar dari bar chart.
yang merepresentasikan upah minimum regional dan rasio kemiskinan untuk 5 kota yang memiliki rasio kemiskinan tertinggi. Lalu pada core path map terletak pada warnanya, yang pada setiap kabupaten merepresentasikan besar upah minimum regional. Lalu pada scatter plot, warna dari dotnya merepresentasikan provinsi dari kota atau kabupaten tersebut. Metafor yang kami gunakan pada core path map ini yaitu yang pertama adalah Pulau Jawa, dan pewarnaan pada pulau tersebut menekankan representasi persebaran upah minimum regional. Lalu pemilihan warna ungu sendiri beralasan karena ungu melambangkan kemakmuran. Pada core path map, warna skema yang digunakan adalah sekuensial untuk merepresentasikan tingkat terangnya suatu warna yang melambangkan besarnya UMR. Selanjutnya, bar chart. Skema warnanya adalah komplementari untuk merepresentasikan warna provinsi. Lalu scatter plot menggunakan skema warna yang berbeda untuk menunjukkan rasio kemiskinan dengan UMR berdasarkan provinsinya. Potensi fitur interaktif pada poster kami yaitu pada core path map nantinya bisa di zoom untuk membesarkan area pada peta, lalu bisa di hover untuk memunculkan keterangan kabupaten beserta jumlah UMR-nya. Lalu pada scatter plot dapat difilter untuk memfilter berdasarkan provinsi dan bisa di hover untuk memunculkan nama kabupatennya. Explanatory annotation yang kami gunakan, yang pertama judul, ya seperti yang bisa dilihat juga dengan UMR di Pulau Jawa. Lalu untuk introduction, dijelaskan keterkaitan UMR dengan kesejahteraan. Dan visual annotation-nya memakai core path map, bar chart, dan scatter plot. Untuk agenda dan case, yaitu keterangan terhadap pewarnaan yang digunakan. Kami menggunakan pewarnaan yang sama untuk setiap provinsi pada chart yang kami gunakan. Lalu untuk unit, yaitu keterangan terhadap pewarnaan yang digunakan. Kami menggunakan pewarnaan yang sama untuk setiap provinsi. Kemudian untuk sumber data, menggunakan data dari pemerintah, yaitu surat-surat keputusan gubernur, dan data dari Badan Pusat Statistik. Lalu attribution, kami mencantumkan nama anggota tim kami di bawah judul. Penyusunannya, kami mengkonsepkan bahwa core plot diletakkan pada bagian atas poster sebagai pusat atensi. Lalu di bawahnya terdapat scatter plot untuk memperjelas informasi, dan bar chart diletakkan di bawah scatter plot untuk memberikan penjelasan terkait. Jadi inilah visualisasi yang kami gunakan, ada 3. Yang pertama core path map, lalu yang kedua scatter plot yang akan diletakkan di bawah core path map, dan kemudian bar chart akan diletakkan di bawah scatter plot. Ya, selanjutnya yaitu construction dan launching. Jadi untuk pembuatan visualisasi ini kami menggunakan 3 tools utama, yaitu Pandas untuk memproses datanya, kemudian data wrapper itu digunakan untuk membuat visualisasinya, yaitu scatter plot, bar chart, dan core path map. Dan yang terakhir Canva untuk menyatukan visualisasi tersebut dan melakukan penambahan penjelasan. Kemudian untuk narratifnya, kami mengecek akurasi data dan statistik, akurasi fungsionalitasnya, dan inferensi visualnya. Nah, sebelum melakukan launching, kami melakukan kembali pengecekan akurasi formattingnya, yaitu apakah semuanya sudah terformat dengan benar, letaknya sudah benar, dan tidak ada yang terhalangi, dan kemudian mengecek akurasi anotasi yang telah diberikan kepada visualisasi tersebut.